Shalom, selamat malam Bapak Ibu terkasih di dalam Tuhan. Kembali kita hari ini boleh bersama-sama masuk dalam ibadah persekutuan doa 10 hari pencurahan Roh Kudus. Saya percaya saya beserta seluruh setiap kita boleh memiliki kerinduan yang sama. Hari-hari ini biarlah kuasa Roh Kudusnya boleh semakin dicurahkan dalam kehidupan kita, amin. Biarlah malam hari ini kita boleh siapkan hati kita boleh siapkan tubuh dan jiwa kita malam hari ini untuk kita boleh bersama-sama bersekutu lebih dalam lagi dalam hadirat Tuhan. Kita mau minta biarlah Tuhan curahkan Roh Kudus-Mu atas setiap kami. Penuhi kami dengan Roh-Mu yang lebih lagi Tuhan. Kami rindu biarlah hari-hari ini Tuhan Engkau boleh menyatakan lebih besar lagi kuasa-Mu atas kehidupan kami. Mari Yesus mempersiapkan hati kami. Kami mengundang Engkau hadir di tengah-tengah kami. Ini hati kami Tuhan, ini kerinduan kami. Haleluya. Kami bawa hati kami Tuhan. Mari datanglah Roh Kudus. Datang Roh Kudus, Kau ku rindu. Dengan minyak yang baru urapiku. Mengalir penuhiku, mengalir pulihkanku. Kuasa-Mu bebaskan hidupku. Mari datang Roh Kudus penuhi kami. Datang Roh Kudus, Kau ku rindu. Dengan minyak yang baru urapiku. Mengalir penuhiku, mengalir pulihkanku. Kuasa-Mu bebaskan hidupku. Mari katakan satu yang ku rindu bersekutu denganmu. Bawaku lebih lagi tinggal di urapanmu mengubah hidupku.
Kami rindukan Roh Kudus. Hanya Engkau yang kami nanti-nantikan hari-hari ini. Kami rindu, mari nyatakan pribadi-Mu lebih dalam lagi dalam hidup kami. Oh, haleluya. Bila kekudusan-Mu boleh memenuhi setiap hati kami. Bila kekudusan boleh memenuhi setiap hati kami. Bila kekudusan boleh memenuhi tempat ini. Haleluya. Shikira lama shiririe. Mari bawa kami lebih dalam lagi. Bawa kami lebih dalam lagi Tuhan. Mari sembah Dia lebih dalam lagi. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan. Amin. Allah semesta alam. Kudus, 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 kuduslah. Amin. Kuduslah Tuhan. Surga bumi menyembah. Kudus, kuduslah, kudusku. Mengalirlah kekudusan. Shikana lama Allah semesta alam. Kudus, kuduslah. Amin. Kuduslah Tuhan. Surga bumi menyembah. Kudus, kuduslah, kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan. Allah semesta alam. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan. Surga bumi kudus, kuduslah, kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan. Allah semesta alam, Allah semesta alam. Kudus, kuduslah, amin. Kuduslah Tuhan. Surga bumi, mari lebih dalam lagi katakan kudus, kudus, kuduslah, yes, kuduslah Tuhan. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan. Surga bumi menyembah. Surga bumi, surga bumi surga bumi menyembah-Mu. Surga bumi menyembah. Biarlah Tuhan kekudusan-Mu boleh dipuaskan ya Tuhan, melalui setiap kehidupan kami ya Tuhan yang telah dikuduskan oleh Engkau Tuhan. Kami tahu ya Tuhan, hanya melalui kekuatan Roh Kudus kami dapat ya Tuhan hidup di dalam kekudusan dan memuaskan kekudusan-Mu ya Tuhan. Memuaskan setiap kebenaran yang Kau butuhkan ya Tuhan atas hidup kami Tuhan. Malam ini ya Tuhan kami ada ya Tuhan. Kami rindu ya Tuhan bahwa kami terus ada dalam persekutuan ya Tuhan bersama dengan Engkau Tuhan. Persekutuan bersama dengan setiap orang percaya Bapa. Dan kami percaya Tuhan, kami merasakan ya Tuhan, kami membuktikan ya Tuhan ada kekuatan demi kekuatan yang baru yang boleh terus kami dapatkan ketika kami ada dalam persekutuan bersama Engkau Tuhan. Seperti halnya Tuhan, ketika Engkau bersama-sama dengan para murid, Kau memberikan teladan-Mu ya Tuhan kepada para murid untuk dikerjakan, untuk dilakukan ya Tuhan, memberitakan setiap kebenaran-kebenaran firman-Mu untuk memberkati menjadi dampak Bapa. Dan ketika para murid ya Tuhan menantikan ya Tuhan kekuatan daripada Engkau ya Tuhan, kami juga ya Tuhan menyadari bahwa kekuatan itu hanya berasal daripada Engkau ya Tuhan. Malam ini ya Tuhan kami bersama-sama belajar
melalui kebenaran firman-Mu ya Tuhan, untuk kami boleh menjadi teladan untuk mulai kami ya Tuhan, menjadi dampak ya Tuhan melalui keteladanan Engkau Tuhan. Kami juga akan berdoa ya Tuhan secara khusus ya Tuhan di dalam setiap doa-doa pokok kami ya Bapa. Dan saat ini ya Tuhan, kami mau dibekali dengan kebenaran firman-Mu, dan kami siapkan hati kami dan kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus hamba sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Selamat malam. Selamat kita bertemu di dalam kasih Tuhan. Kita tahu bahwa hari kemarin kita sudah sama-sama mengikuti ibadah kenaikan Kristus, di mana di dalam ibadah ini kita boleh diingatkan betapa pentingnya ada kuasa di dalam kenaikan Kristus. Dan selama ketika Kristus naik, para murid menanti-nantikan. Tapi saya percaya bahwa ada banyak hal yang memang para murid sudah pelajari semasa Kristus ada di dunia, selama Kristus ada bersama-sama dengan mereka. Dan saat ini kita akan sama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan, di mana setiap kita hari ini dituntut oleh Tuhan untuk kita menjadi dampak, kita menjadi pengaruh. Karena kita sudah ditentukan untuk kita menjadi tiang, menjadi garam dan menjadi terang. Kita sudah dipastikan bahwa kita sudah ditentukan bahwa kita adalah garam, kita adalah terang, sehingga kemanapun kita pergi, apapun yang sedang kita kerjakan, kita memang harus menjadi dampak, menerangi, membuat rasa yang dapat dirasakan oleh banyak orang. Puji nama Tuhan, pada saat ini, pada malam ini kita akan sama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan tentang murah hati yang kita akan sama-sama baca dan kita renungkan dari Injil Lukas pasal yang ke-10 ayat 25 sampai dengan 37. Saya akan bacakan bagi Bapak Ibu Saudara sekalian dan kita akan aminkan firman Tuhan ini. Lukas pasal yang ke-10 ayat 25 sampai dengan 37, demikian bunyi firman Tuhan. Ayat 25, pada suatu kali berdirilah seorang ahli Taurat untuk mencobai Yesus. Katanya, Guru, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal? Ayat 26, jawab Yesus kepadanya, apa yang tertulis dalam hukum Taurat? Apa yang kau baca di sana? Ayat 27, jawab orang itu, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu dan dengan segenap akal budimu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Kata Yesus kepadanya, jawaban itu benar, perbuatlah demikian maka engkau akan hidup. Ayat 29, tetapi untuk membenarkan dirinya orang itu berkata kepada Yesus, dan siapakah sesamaku manusia? Jawab Yesus, adalah seorang yang turun dari Yerusalem ke Yerikho. Ia jatuh ke tangan penyamun-penyamun yang bukan saja merampok yang habis-habisan, tetapi yang juga memukulnya, dan yang sesudah itu pergi meninggalkannya setengah mati. Kebetulan ada seorang imam turun melalui jalan itu, ia melihat orang itu, tetapi ia melewatinya dari seberang jalan. Demikian juga seorang Lewi datang ke tempat itu, ketika ia melihat orang itu, ia melewatinya dari seberang jalan. Lalu datang seorang Samaria yang sedang dalam perjalanan ke tempat itu, dan ketika ia melihat orang itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ayat 34, ia pergi kepadanya lalu membalut luka-lukanya, sesudah ia menyiraminya dengan minyak dan anggur, kemudian ia menaikkan orang itu ke atas keldai tunggangannya sendiri, lalu membawanya ke tempat penginapan dan merawatnya. Keesokan harinya ia menyerahkan 2 dinar kepada pemilik penginapan itu, katanya, rawatlah dia, dan jika kau belanjakan lebih dari ini, aku akan menggantikannya waktu aku kembali. Siapakah di antara ketiga orang ini yang menurut pendapatmu adalah sesama manusia dari orang yang jatuh ke tangan penyamun itu? Jawab orang itu, orang yang telah menunjukkan belas kasihan kepadanya. Kata Yesus kepadanya, pergilah dan perbuatlah demikian. Haleluya. Puji nama Tuhan, amin. Firman Tuhan yang luar biasa. Saya akan mengulangi dalam Nats Lukas 10:37 yang berkata bahwa jawab orang itu, orang yang telah menunjukkan belas kasihan kepadanya. Dan Tuhan Yesus menjawab, pergilah dan perbuatlah demikian. Puji nama Tuhan, kita dapat melihat bahwa perikop ini memaparkan tentang 2 jenis karakter manusia yang amat sangat kontras. Kita dapat melihat yang pertama adalah 2 orang baik yang berbuat jahat. Sekali lagi, 2 orang baik yang berbuat jahat. Dikatakan 2 orang baik tapi berbuat jahat. Kenapa? Kedua orang bijak itu adalah seorang imam dan seorang Lewi. Keduanya sangat fokus kepada kepentingan sendiri dan mengabaikan orang yang terkapar
terkapar di tepi jalan. Seringkali hari ini kita melihat, kita menganggap atau kita merasa bahwa kehidupan keagamaan kita sudah benar. Bahkan kita sudah menjadi seorang pelayan yang dahsyat, kita menjadi seorang pelayan mimbar. Tapi ketika kita dihadapkan dengan satu masalah, kita melihat satu orang yang membutuhkan pertolongan, kita seakan-akan tidak mau tahu, kita tidak pernah peduli dengan mereka. Kita melihat tapi kita mengabaikan orang yang terkapar tersebut. Kita mengabaikan orang yang membutuhkan pertolongan dari kita. Padahal kehidupan keagamaan kita sudah begitu luar biasa. Bahkan kita sudah banyak sepertinya memberkati banyak orang dengan apa yang sedang kita kerjakan. Kita boleh mendapatkan banyak pujian dengan setiap apa yang kita sudah kerjakan. Tapi seringkali hal ini menjadi satu yang paling mendasar dalam setiap kehidupan kita untuk kita menjadi dampak. Kita tidak menjadi peduli dengan orang yang membutuhkan pertolongan yang sebetulnya dapat kita kerjakan. Seringkali kita seperti kedua orang yang hari ini atau pada saat itu dikatakan begitu setia, begitu rajin dalam beribadah, tapi keduanya buta terhadap implikasi dari kebenaran kitab suci. Banyak hari ini kita tidak disadarkan ya bahwa hari ini kita mengerti banyak hal tentang kebenaran, tapi kita buta terhadap implikasi yang harus kita kerjakan melalui kebenaran di dalam kitab suci. Akal budi kedua ulama ini penuh dengan pengetahuan tentang agama, tetapi tanpa penerapan. Mereka hanya mengerti, mereka hanya mengetahui secara harfiah tentang apa yang harus mereka kerjakan dalam keagamaan mereka, tapi mereka sama sekali tidak menerapkan secara implikasi dalam kehidupan mereka. Mereka tidak menjadi dampak, mereka tidak melakukan apapun. Dan yang kedua adalah orang yang dipandang jahat. Sekali lagi, orang yang dipandang jahat oleh masyarakat tetapi berbuat kebenaran. Ini hal yang luar biasa. Kita boleh melihat dari pembacaan tadi, ia adalah seorang Samaria. Di mata orang Yahudi, orang Samaria adalah orang yang jahat atau orang yang asing yang sangat layak untuk dibenci. Mereka tidak diperhitungkan, mereka betul-betul tidak ada dalam hitungan. Tapi ia datang ke TKP, dia menolong orang yang habis dirampok, yang dianiaya tersebut, yang dikatakan firman Tuhan dalam kondisi setengah mati, artinya sudah tidak dapat berbuat apa-apa, tidak berdaya. Tapi orang Samaria ini yang dikatakan orang jahat, orang yang merupakan sampah masyarakat, tapi dia mau berbuat sesuatu untuk menolong orang yang dalam kesulitan ini. Ia memperhatikan sifat kemanusiaan sejati yang dituntut oleh kitab suci. Mungkin dia tidak mengerti tentang kebenaran kitab suci, tapi dia melakukan apa yang benar, apa yang diperintahkan oleh kitab suci. Dan kita dapat melihat bagaimana kita dapat melakukannya di dalam setiap kehidupan kita. Pembelajaran kita dari kebenaran firman Tuhan ini. Kalau kita melakukan bagian kita dan kita melihat dari kisah yang sudah kita sama-sama dengar, dengan apa kita hari ini dapat mengerjakannya, dengan apa kita hari ini dapat melakukannya. Seandainya hal itu terjadi di sekitar kita, apakah kita akan menjadi salah satu dari orang baik atau menjadi si jahat tersebut? Apakah kita menjadi orang-orang yang mengerti tentang firman tapi kita tidak melakukan apapun, atau kita seperti orang yang tidak mengerti apa-apa tapi kita melakukan perbuatan yang dituntut oleh kitab suci? Apakah kita mampu membawakan diri kita sebagai seorang sesama manusia yang menunjukkan belas kasih melalui tindakan dan perbuatan nyata sebagaimana yang diperlihatkan oleh orang yang murah hati ini? Setiap kita hari ini harus mau belajar bahwa kita menjadi orang yang sudah dibenarkan, yang diberikan kekuatan untuk kita bisa melakukan kebenaran firman Tuhan ini. Harusnya kita lebih baik daripada orang-orang yang tidak mengerti tentang kebenaran ini. Personalisasikan diri kita, apakah dampak yang sudah dirasakan oleh orang lain dalam pengenalan kita akan Kristus, di mana Kristus memberikan sebuah teladan dalam setiap kehidupan kita untuk kita dapat mengasihi sesama kita, untuk kita dapat bermurah hati kemanapun kita pergi, apapun yang sedang kita kerjakan, kita mau tetap tunjukkan bahwa kasih Kristus itu ada dalam setiap kehidupan kita. Puji nama Tuhan. Biarlah renungan ini boleh menguatkan setiap kita, agar setiap kita dapat melakukan bagian kita, bahwa kita sudah diberikan kekuatan oleh Kristus untuk kita dapat mengasihi sesama kita. Kita akan sama-sama berdoa, kita akan sama-sama bersyafaat. Pada malam ini kita mau satukan hati, kita mau sama-sama bersepakat untuk kita mendoakan setiap pokok-pokok doa yang sudah ditentukan atas gereja ini. Kita akan sama-sama berdoa. Saya akan serahkan kepada pendoa syafaat. Puji nama Tuhan. Mari kita sama-sama tundukkan kepala kita. Kita akan berdoa. Kita akan berdoa syafaat. Puji nama Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus. Haleluya Yesus. Terima kasih. Haleluya. Haleluya. Kami mengucap syukur Bapa. Kalau
pada jam malam hari ini Engkau masih memberikan kepada kami kesempatan. Ini semua adalah anugerah yang begitu besar dalam kehidupan kami, Bapa. Terima kasih, Bapa, terima kasih. Begitu besar kasih-Mu kepada kami, Tuhan. Siapakah kami ini, Bapa, sehingga Engkau memperhitungkan kami, Bapa. Terima kasih, Yesusku. Engkau ajaib bagiku, Bapa. Terima kasih. Kami bersyukur, Tuhan, kalau kami sudah mendengarkan sebagian daripada firman-Mu. Biarlah firman-Mu itu boleh menguatkan kami. Berikanlah kami kemampuan, Tuhan. Berikan kami kesanggupan, Yesus, mengikuti apa yang Kau telah teladankan bagi kami semua. Biarlah kami boleh berdampak, Tuhan, menjadi saksi-Mu yang hidup, Tuhan. Itulah kerinduan kami semua anak-anak-Mu. Kami boleh berdampak bagi semua, Tuhan. Terima kasih. Kami mau mengasihi orang lain, Tuhan, seperti apa yang sudah Kau teladankan kepada kami, Bapa. Terima kasih, Bapa. Terima kasih, Bapa. Terima kasih, Bapa. Haleluya. Haleluya, Bapa. Terima kasih. Pada jam malam hari ini, Tuhan, kami mau menyerahkan buat bangsa dan negara kami ke dalam tangan-Mu, Tuhan. Kami mengucap syukur, banyak terima kasih, Tuhan. Kalau kami boleh ada di sini, kalau kami boleh tinggal di bangsa, menjadi bangsa Indonesia, negara Indonesia, Tuhan, kami bersyukur, Bapa. Terima kasih, bukan secara kebetulan, Tuhan, tetapi semuanya bagi anak-anak-Mu. Tuhan sudah merancangkan yang baik bagi kami. Kalau kami boleh tinggal di bangsa ini, Tuhan, kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu, Bapa. Terima kasih, Bapa. Dari pimpinan yang teratas sampai yang terendah sekali, Bapak Presiden, wakilnya, Tuhan, para menterinya kami serahkan ke dalam tangan, Tuhan. Sampai kepada RT RW, Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan-Mu, Bapa. Terima kasih, Bapa, terima kasih. Kami percaya, Tuhan, bangsa ini, Tuhan, Bapak Presiden, bukan hanya secara kebetulan, Tuhan, Dia boleh memerintah bangsa ini, tetapi semuanya adalah campur tangan daripada-Mu, Bapa. Terima kasih, Tuhan, terima kasih. Kami percaya, Tuhan, pemerintahan ini boleh berdiri karena campur tangan Tuhan. Tuhan yang memilih Bapak Presiden dan wakilnya, Tuhan, melalui kami semua rakyat-rakyatnya, Bapa. Terima kasih, Bapa, terima kasih. Berikanlah mereka kehikmat, kebijaksanaan, Tuhan, dalam memimpin bangsa ini, Bapa. Bukan dengan kekuatannya, Tuhan, tetapi dengan hikmat dan kebijaksanaan daripada-Mu, Tuhan. Begitu perawa bagi mereka anak-anak Tuhan yang duduk di dalam, oh Tuhan, tampuk pemerintahan ini, Tuhan, yang bekerja duduk di dalam pemerintahan ini. Kami serahkan mereka semua ke dalam tangan-Mu, Bapa. Biarlah mereka juga boleh menjadi saksi-Mu, boleh menjadi dampak, Tuhan, di tempat dia saat ini, Tuhan, tempatkan, Bapa. Puji nama Tuhan, haleluya, Yesus. Tidak secara kebetulan, Tuhan, anak-anakku boleh ada di tempat pemerintahan, Tuhan, bekerja di pemerintahan. Tapi kami yakin dan percaya semuanya hanya karena kemurahan dan anugerah-Mu. Tuhan mempunyai rencana yang indah dalam kehidupan anak-anak-Mu, supaya anak-anak-Mu boleh berdampak, Tuhan, boleh menjadi saksi bagi negara ini, bagi teman-temannya, pekerjaannya, Tuhan, bagi atasannya. Nama Tuhan dipermuliakan, Bapa. Terima kasih, Bapa, terima kasih. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan, Tuhan. Begitu pula RT RW di mana kami tinggal, Tuhan. Oh Tuhan, jadikan kami saksi-Mu yang heran, Tuhan. Biarlah kami boleh berdampak
Bapa, jadikan kami saksi-Mu bagi sekeliling kami Tuhan. Nama Tuhan dipermuliakan Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kalau kami mau melihat juga Tuhan, begitu Tuhan saat ini terjadi kejahatan-kejahatan Tuhan di negeri ini, di bangsa ini Tuhan. Kami mohon belas kasihan-Mu Bapa. Engkau pulihkan bangsa ini Yesus, haleluya. Pulihkan bangsa Indonesia ini Tuhan. Kuasa kegelapan merajalela Tuhan, karena Dia tahu Tuhan waktunya sudah tidak lama lagi Bapa. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan. Kami mohon belas kasihan-Mu Yesus. Di bangsa ini masih banyak anak-anak-Mu Bapa. Tuhan, anak-anak-Mu boleh berdampak bagi orang-orang Tuhan sekeliling kami yang belum mengenal dan percaya akan Engkau Bapa. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mohon belas kasihan-Mu Bapa. Engkau yang akan tolong campur tangan Tuhan. Biarlah Yesus, kami serahkan pemerintahan ini ke dalam tangan-Mu Tuhan. Biar Tuhan sendiri akan bekerja dan campur tangan. Tuhan yang akan berkarya Yesus dalam bangsa ini, di mana kami tinggal saat ini Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur begitu besar kasih-Mu kepada kami semua Tuhan. Anak-anak-Mu Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Biarlah Tuhan tambahkan lagi Tuhan kepada kami semua iman Tuhan. Bentuklah kami Tuhan, bentuklah sifat dan karakter kami seperti apa yang Kau kehendaki dalam kehidupan kami. Biarlah firman-Mu yang kami dengar setiap saat, setiap hari, setiap waktu Tuhan, boleh membentuk kami Tuhan untuk menjadi serupa seperti yang Kau kehendaki dalam hidupku Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan semua dan semuanya ini ke dalam tangan-Mu Yesus. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Terima kasih Bapa. Haleluya. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, Allah semesta alam. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, surga bumi menyembah. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, Allah semesta alam. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, surga bumi menyembah. Surga bumi, surga bumi surga bumi menyembah. Di akhir ibadah doa ini, biar kita sama-sama menadahkan tangan kita, mengarahkan hati kita kepada Tuhan. Tuhan mengasihi dan memberkati engkau. Allah menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Dan Tuhan sendiri menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Kiranya kasih karunia Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus di dalam persekutuan bersama dengan Roh Kudus menyertai, memberkati kamu sekalian, memberkati keluargamu, memberkati rumah tanggamu, memberkati usaha pekerjaanmu, memberkati area pendidikanmu, memberkati buah kandunganmu, memberkati seluruh pergumulan kehidupanmu. Hari ini juga engkau yang sakit, engkau sudah disembuhkan. Hari ini engkau yang lemah sudah dikuatkan. Terimalah berkat, cinta kasih dan damai sejahtera Allah
mulai malam ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang untuk kedua kalinya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sama sudah berdoa dan mengucap syukur. Setiap kita yang diberkati, kita sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati.